Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat Natal 2020. Selamat Tahun Baru 2021. Yesus Allah yang benar memberkati kita. Tema kita kali ini masih menyangkut Natal, karena Natal saya dapat pertanyaan begini. Roh Yesus rangkap dua katanya. Ya, saya ketawa geli ya saudara-saudara ya. Justru yang nanya orang Muslim loh, Pak Pendeta, apakah benar roh Yesus itu rangkap dua? Ya. Ajaran dari Tritunggal akan mengatakan Yesus itu punya dua roh, yaitu roh manusia dan roh kudus. Makanya Yesus itu manusia 100%, Allah 100%. Itu ajaran super sesat Tritunggal. Ya. Anda yang hari ini masih dapat pengajaran Yesus itu walaupun manusia tetapi Allah 100%, Anda dapat pengajaran super sesat Tritunggal. Yesus punya roh rangkap dua. Saudara, mari kita lihat ya, Lukas 1 ayat 35 ya. Yesus lahir dari Roh Kudus, sudah jelas Roh Kudus. Dia punya roh lain enggak? Roh manusia punya enggak? Tidak. Roh Kudus ini artinya roh Allah. Saudara tahu maksudnya Roh Kudus? Roh Kudus adalah roh Allah. Sebab Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Dari sini dulu. Yesus lahir dari Roh Kudus, ya. Artinya tidak terjadi proses pembuahan, yaitu sperma dan sel telur, ya, sperma laki-laki dan sel telur. Itu lahir oleh Roh Kudus. Sedangkan manusia biasa oleh roh manusia yang ada di dalam Kejadian 1 ayat 27. Roh manusia di Kejadian 1 ayat 27 ini tunduk kepada rancangan Allah di dalam ayat 28, yaitu beranak cucu, bertambah banyak, kawin dan mengawinkan. Makanya roh manusia punya nafsu seks nantinya. Kalau sudah jadi manusia punya nafsu seks. Tetapi Roh Kudus tidak. Lah kalau Yesus itu rohnya rangkap, roh manusia iya, roh kudus iya, berarti Yesus punya nafsu seks. Ini dia yang blundernya pengajaran super sesat Tritunggal, ya. Yang mengatakan bahwa Yesus rohnya rangkap dua. Roh manusia iya, roh kudus iya. Lah kalau Yesus juga ada roh manusianya, berarti Yesus juga hasil hubungan seksual dong. Padahal ayat Alkitab dengan tegas, sejak kelahiran itu Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai anak itu lahir. Clear kan ayat itu ya? Matius pasal 1 itu ya. Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai anak itu lahir, anak yang dikandung Maria, maksudnya Yesus. Jadi clear, yang pertama dulu, rohnya Yesus adalah Roh Kudus. Tidak ada lagi rangkap dua, Yesus juga roh manusia, tidak ada. Kalau manusia, rohnya roh manusia, tunduk kepada sifat atau rancangan Allah, yaitu beranak cucu. Jadi saudara sekarang tahu kan kenapa ya kita umat laki-laki kok tiba-tiba punya nafsu dengan perempuan. Perempuan juga punya nafsu karena sudah digariskan di dalam Kejadian 1 ayat 28 disuruh beranak cucu. Ya, yang parah adalah setiap lihat perempuan naksir. Nah, itu parah itu. Kan udah diperintahkan, Pak. Itu namanya nafsu poligami ya. Ya. Kenapa kok kita tiba-tiba naksir dengan itu perempuan itu lalu menjadi istri kita? Demikian pula istri itu kok mau ya sama kita ya, kok tertarik naksir gitu ya. Ya, tetapi ini tidak berlaku setiap ketemu cewek kok naksir terus gitu ya. Tidak berlaku. Itu saya bicara rohnya dulu. Jadi Yesus rohnya satu, yaitu Roh Kudus tok. Tidak ada roh manusia, maka Yesus steril, tidak punya nafsu seks. Clear sampai sini? Ya.
Saudara-saudaraku dari Geramu Alaf yang nanya, clear ya. Jadi Yesus itu rohnya tidak rangkep dua. Terus apa apa yang membedakan Yesus rohnya Roh Kudus? Yaitu tidak ada dosa padanya. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 5. Dia tidak ada dosa, maksudnya tidak ada dosa warisan. Saya menyebutnya dosa warisan yang diturunkan dari Adam. Ya karena kan dia tidak sama, rohnya beda, gitu. Jadi tidak ada padanya, tidak ada dosa padanya. 1 Yohanes 3 ayat 5. Sedangkan kita begitu lahir owek-owek sudah mewarisi yang namanya dosa dari Adam, ya. Apa sih dosa dari Adam itu apa? Kita menjadi milik iblis, bisa mati, itu loh. Ya. Dosa warisan itu apa? Kita genetiknya bisa mati. Bisa mati, bisa menua, umurnya jadi tua ya toh, bisa keriput, bisa peot. Itu karena kita memiliki gen yang kita dimiliki oleh iblis ya, jatuh dalam dosa dulu, menjadi milik iblis ya toh. Terus nanti karya penebusan tentu saja ya. Oke. Jadi genetik apa itu namanya? Dosa yang diwariskan Adam. Kalau Anda bilang kami nggak percaya dosa waris, Pak, berkali-kali saya mengulangi, kalau Anda menolak bahwa kami tidak memiliki dosa yang diwariskan Adam, kalau gitu tunjukkan bahwa Anda tidak bisa mati. Oke? Jadi tidak ada dosa. Kemudian tidak berbuat dosa di dalam Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15, Yesus tidak berbuat dosa. Di ayat lain Yesus ngomong gini, siapa yang bisa membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Tidak ada yang bisa, ya. Itulah karena Yesus itu rohnya Roh Kudus, ya. Kalau rangkep ada roh manusia juga, pasti dia berbuat dosa. Lalu orang-orang dari non-Kristen inilah paling demen mencari-cari. Siapa bilang Yesus nggak berbuat dosa? Yesus mengutuk itu kan mengutukkan dosa, gitu ya. Padahal maksudnya mengutuk adalah ingin menunjukkan kuasanya. Pohon ara dibilang terkutuklah, ya, mati terus apa nggak berbuah lagi, langsung kering. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah menunjukkan kuasanya. Yesus bilang terkutuk kamu atau iblis jadi bapamu. Masa Yesus ngomong gitu sih? Itu kan dosa. Yesus ingin mengatakan kebenaran ya. Ya, sampai sini clear, sampai jadi rohnya Roh Kudus. Nah, terus bagaimana Pak? Kalau Roh Kudus kan nggak bisa mati. Ini dia kata kuncinya. Kenapa Yesus kok bisa mati? Katanya Roh Kudus. Makanya Roh Kudusnya pergi meninggalkan tubuh baru bisa mati. Matius 27 ayat 46. Eli, lama sabahtani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kan di dalam diri Yesus ada Roh Kudus. Pak, kok Allahku sih? Emangnya Roh Kudus itu Allah? Allah kan roh. Efesus 4 ayat 30. Roh Kudus Allah. Waduh, bener ini. Kalau pendeta HTD sing ada lawan ya. Bener. Jadi ketika Yesus bilang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Roh Kudus yang ada di dalam diri Yesus, Roh Kudus, kenapa engkau meninggalkan aku? Karena engkau meninggalkan aku, Yesus bisa mati. Kalau Roh Kudus ini tidak meninggalkan Yesus, ya, Anda gebukin, Anda tusuk juga nggak bisa mati. Karena ada orang nanya begini, emangnya penyebab kematian Yesus apa? Cuman disalib begitu? Apa iya cuman dalam waktu nggak nyampe setengah hari toh? Jam 12 mulai disalib ya, anggap aja lah di panteknya diberdiri ini tuh anggap aja jam 1 gitu ya. Masa jam 3 udah mati? Paling dicambuk juga apa sih? Ya tuh ditambuknya kan nggak sampai apa? Maksudnya nggak pakai pedang, nggak pakai apa itu? Oke, pakai cambuk yang luka, oke ya. Tapi apakah luka itu bisa membuat Yesus mati? Secara logika mestinya enggak, karena penjahat di sebelahnya enggak mati, ya, harus dipatahkan kakinya, ya toh, patahkan kakinya maksudnya digebuk lagi itu biar mati. Tapi Yesus kok mati? Ayo,
Padahal sebelah-sebelahnya rohnya roh manusia. Sementara Yesus rohnya roh kudus. Kok malah mati duluan, sementara sebelah-sebelahnya karena udah gelap, nggak mati-mati, gebuk lagi sekali lagi, patahin kakinya. Saya membayangkan nggak cuman sekali. Gitu. Pokoknya dipatahin ya nggak cuman kakinya, mungkin juga kepalanya juga digetok juga, biar mati gitu loh maksudnya. Tapi giliran pas Yesus, Yesusnya udah mati. Kenapa? Apakah gara-gara dicambuk, gara-gara dipantek itu menjadikan Yesus mati? Tidak. Yesus mati karena Roh Kudus meninggalkan tubuh Yesus. Kalau manusia biasa mati kan rohnya meninggalkan tubuh manusia, roh manusia, ya. Ya, roh manusia meninggalkan tubuh, baru orang itu bisa mati ya. Tapi kalau Roh Kudus tidak meninggalkan Yesus, tidak akan bisa mati. Makanya Yesus teriaknya Eli, Eli lama sabachthani. Oleh gereja-gereja Tritunggal dibilang Allah itu Bapa. Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Emang yang mau meninggalkan Yesus siapa? Ya Roh Kudus yang ada di dalam diri Yesus. Roh Kudus kan roh Allah. Ini baru bener ini. Ini Natal tahun berapa sih? 2020. Kembali ke Alkitab dong. Betul, nggak pernah denger yang kayak gini. Ya, Anda nggak pernah denger toh? Pendeta HTD sing ada lawan. Anda mau lawan apa tidak bisa. Ini semua Alkitab. Justru kita terheran-heran ini Pak Pendeta HTD. Kenapa Anda dibuka seperti ini ya? Ratusan ribu pendeta di seluruh Indonesia nggak pernah ada yang ngomong bahwa Eli, Eli lama sabachthani artinya Roh Kudus, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mereka pikir Allah Bapa, Allah Bapa. Makanya pengajaran super sesat. Yesus punya roh rangkap dua. Yesus itu manusia 100%, Allah 100%. Pengajaran super sesat yang Anda yakini sampai hari ini. Sehingga Yesus itu abadi di surga sebagai manusia. Di surga Yesus masih sujud pada Bapa. Pengajaran super sesat. Alkitab tidak seperti itu. Alkitab menulis, ya toh? Clear? Jadi saudara-saudaraku dari Geraha Mu'alaf yang nanya, ini momen Natal ya, pas banget lah nanya seperti itu ya. Jadi Yesus rohnya rangkap dua, itu pengajaran super sesat Tritunggal. Nasrani. Alkitab mengatakan Yesus lahir dari Roh Kudus. Roh Kudus beda dengan roh manusia. Roh manusia diambil dari Kejadian 1 ayat 27 yang punya sifat tunduk kepada ayat 28 beranak cucu. Makanya setiap manusia punya nafsu seks. Yang gawat itu setiap manusia, setiap lihat cewek nafsu melulu. Itu penyimpangan namanya. Yang ketawa ngerti ya. Geraha Mu'alaf banyak nggak yang kayak gitu? Setiap lihat wanita nafsu melulu. Nggak, Geraha Mu'alaf nggak ada. Maksudnya nggak ada bedanya. ya saudara-saudaraku dari Geraha Mu'alaf ya. Jadi Yesus rohnya bukan rangkep dua, enggak ya. Pengajaran yang mengatakan Yesus itu manusia 100% tapi juga Allah 100%. Ada roh manusia, ada roh Allah. Makanya ini pengajaran super sesat. Ketika Yesus naik ke surga, kembali sebagai Allah, sama dia tetap diakui. Yesus ya tetap manusia di surga yang sujud pada Bapa. Ngenes ya, Yesusnya ngenes. Padahal ayat Alkitab mengatakan Yesus Allah di surga. Misi sukses, completely sukses, yaitu sudah komplit, sudah sukses. Iblis dikalahkan, diusir, yaitu mengembara, ya. Terus Yesus kembali ke surga sebagai jati diri atau nature-nya sebagai Allah. Lah kok masih dianggap anak Allah, masih sujud pada Bapa, ya. Puluhan tahun Anda imani seperti itu. Ini Natal 2020 berubah sekarang, ya. Pengajaran-pengajaran yang lama yang tidak alkitabiah buang demi keselamatan ya. Ikut sekolah Alkitab. Makanya sekolah di tempat kami membuat Anda di atas rata-rata paham Alkitab. Ini demi keselamatan loh. Kalau Anda sekarang masih menganggap Yesus itu manusia di surga, masih sujud doa pada Bapa, ya bohong kalau Anda bilang kami juga selamat, Yesusnya juru selamat, itu bohong gitu. Super sesat itu. Yang benar Yesus di surga adalah Allah yang benar itu. Ya, saudara-saudara ya. Clear, pada singkat dan clear, penjelasan ini very clear. Jadi
Yesus rohnya rangkap dua? Enggak. Yang punya pengajaran begitu, Pak, itu namanya pengajaran dari Tritunggal, dari gereja-gereja lama, ya. Tidak ada seperti itu. Mereka tidak paham, ya toh. Bedanya Roh Kudus dengan roh manusia. Mereka juga tidak paham apa itu Eli lama sabatani. Ingat, 200.000 pendeta di Indonesia nggak pernah ada yang bisa menjelaskan seperti ini. Baru dengar, Pak. Ya malah pagi ini, sumpah, Pak. Baru dengar. Ternyata Eli lama sabatani artinya Roh Kudus, mengapa engkau meninggalkan aku? Emangnya Roh Kudus Allah? Bener, Pak. Ternyata Efesus 4 ayat 30, Roh Kudus Allah. Bener, Pak. Bener, Pak, itu Yesus itu tidak ada sedikit pun roh manusia. Kalau dia rangkep rohnya, berarti Yesus punya nafsu, Pak. Soalnya roh manusia punya rancangan, punya nafsu, ya. Sehingga laki punya nafsu terhadap perempuan, ya. Karena memang sudah disetting begitu oleh Allah di dalam Kejadian 1 ayat 28. Nah, Yesus rohnya adalah Roh Kudus, nggak punya nafsu. Penjelasan ini sekaligus membantah beberapa hal, misalnya, oh ternyata Yesus tidak punya istri, ya Pak, ya udah pasti tidak punya istri, ya. Terus apalagi Yesus ternyata Roh Kudus di dalam dirinya, Eli lama sabatani, ya. Selama ini kan orang bilang itu Bapa, kemudian hanya ada Roh Kudus dan tidak ada dosa, tidak berbuat dosa, ya. Terus ya sudah begitu, ya, udah itu, ya, udah clear, ya Bapak Ibu Saudara, ya. Silakan kamu Alaf, Anda boleh nanya kok. Enaknya nanya sama pendeta HTD seperti ini, ya. Cuman ya Anda siap-siap aja dimakjelep, ya. Kemarin sebelum ini kan ada satu yang ngotot itu, Yesus itu cuma utusan Allah. Ye, Pak, utusan Allah, sudah finish. Sudah selesai, ya. Completely finish, completely sukses, ya toh. Maka Yesus kembali ke nature-nya. Ada ayatnya, semua ada ayatnya. Kalau penjelasan HTD pasti ada ayatnya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Sekali lagi, selamat Natal 2020, selamat tahun baru. Yang mau ikut sekolah Alkitab, ayo, ya toh. Demi kemurahan Allah, supaya Anda semua selamat. Demikian pula dimulai dengan baptisan. Yuk tobat. Ini momen Natal 2020. Saatnya kita tobat. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandiata BBS. Haleluya. Amin.